Selamat malam teman-teman Sesa semuanya. Happy weekend, sudah hari Minggu ya hari ini ya. Dan sudah besok udah mau bekerja lagi, tapi sambil-sambil santai. Seperti biasa, hari ini kita bicara mengenai sehat alami di new normal ala naturopati dan sesa. Dan seperti biasa juga kita akan membahas topik-topik seputar kesehatan bersama our favorite naturopathic practitioner Dr. Debbie Jean Marie. Jadinya sekarang nanti kita sambil menunggu Dr. Debbie hari ini, biasanya kita kan sudah banyak diskusi ya seputar kesehatan. Sudah itu apa aja yang sudah dipelajari, ya itu nanti bisa direview lagi, bisa dilihat juga dari Instagramnya Sesa dan Instagramnya Root of Life bersama Dr. Debbie Jean Marie juga. Ini sekarang kita sambil menunggu Dr. Debbie juga ya. Teman-teman gimana nih weekend nih? Sambil santai sekarang atau sudah mau siap-siap tidur? Banyak yang sudah masuk nih ya, lumayan ya. Tinggal tunggu Dr. Debbie-nya aja, kadang-kadang masih sedikit telat. Nah, untuk bagi yang belum tahu, dari kemarin tuh kita sudah sempat taruh semacam pertanyaan. Jadinya kalau misalkan ada bagi yang teman-teman yang pada mau tanya-tanya, kemarin sudah sempat taruh pertanyaannya. Yang kita lakukan adalah kita ambil pertanyaan yang paling banyak ditanya. Kemudian nanti kita diskusi. Sudah itu teman-teman bisa tanya juga nanti di sini ya. Sekarang kita invite Dr. Debbie-nya. Baik, selamat pagi Dr. Debbie. Selamat Happy weekend, Dok. sekarang di sini. Aku dari tadi kok, aku lihat kok belum muncul-muncul live-nya. Jamnya jam 8, Dok, kalau waktunya sini. Iya, di sini baru jam 2 siang. Oh, jam 2, sorry, berarti selamat siang, maaf. Selamat siang, Dok. Oke, apa kabar? Baik-baik, Dok. Dokter gimana, Dok? Sudah mulai sibuk semuanya, jadi makanya kemarin saya sempat tanya, bisa nggak kira-kira kalau malam, dokternya kan waktunya susah, jadinya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, walaupun di weekend ya, Dokter Debbie ya. Juga terima kasih juga teman-teman yang sempetin datang untuk nonton hari ini. Kalau Dokter Debbie, sekeluarga ngapain aja? Maksudnya udah weekend gini, biasanya jalan-jalan atau memang biasanya di rumah juga, Dok? Kita pasti jalan keluar sejam atau 2 jam. Cuman ya olahraga, menghirup udara segar. Tapi Yes. kan lagi masih, ya walaupun sudah diangkat sedikit lockdown-nya, cuman ya kita kalau memang nggak perlu-perlu banget juga nggak perlu kemana-mana juga sih ya. Jadi, dan di sekitar rumah kita tuh udah lumayan ada tempat-tempat terjalan-jalan, dekat sungai, dan segala macam. Ya gitu aja lah, Dan. Masih Yes. sempat modul, kerja, ngobrol sama klien. But, it's all good. Helping others, educating others, which is good. Yes. Jadi, Di sini juga sama sih, Dok, udah mulai pada mulai pada jalan-jalan, mall udah pada mulai buka, puji Tuhan udah mulai ya new normal lagi lah ya. Akhirnya sudah mulai udah mulai kembali ke aktivitas kembali, tapi tidak pernah stop untuk belajar kita semua. justru ini malah waktunya untuk belajar lebih giat lagi, menjadi lebih sehat. Kenapa? Ya, kalau mau balik ke normal sebelum lockdown, ya kita semua harus sehat. Imun sistemnya harus Yes. bagus, kan? Yes. Jadi, mudah-mudahan sih Denny tambah sehat ya, pagi sejak kerjanya di Amin. Sesa. Amin. Sama dengan Dokter Debbie, karena Dokter Debbie yang selalu mengajari kita, itu juga kami terima kasih. Ya, Dok, sekarang kita kembali ke topik kita yang mengenai sehat alami di new normal ala naturopati dan sesa. Kalau kali ini sesuai janji ya, Dok ya, kita bicaranya mengenai mispersepsi dan mitos mengenai kesehatan, gaya hidup yang sehat dan tepat ala naturopati ya. Yes. Kali ini kita sih berdoanya semoga internetnya berjalan lancar seperti sekarang sampai selesai ya, Dok. Walaupun minggu lalu banyak sekali halangan, tapi kita tetap going strong, kita tetap
diskusi mengenai kesehatan because that's all that matters. Pokoknya kembali. Tetap. Kita harus tetap mengedukasi yang benar, yang sebenar-benarnya, supaya nggak lagi gagal paham soal kesehatan, soal Betul, nutrisi. betul. Jadi supaya benar-benar terinformasi. Jadi ini bagus juga sih, saya mengundang saya setiap minggu untuk memberikan arahan atau edukasi agar kita semua sama-sama pinter ya, jangan cuma satu atau dua orang aja yang pinter gitu. Siap. Nah, Dok, kalau misalkan yang kita lakukan kan kemarin kan makanya kita diskusi banyak mengenai banyak sekali topik, dan itu yang terjadi adalah banyak sekali nanya nih kayak pertanyaan-pertanyaan tuh seputar kayak mereka tuh masih ambigu ya gitu ya teman-teman kita ya, Dok ya. Jadi makanya kali ini kita kemarin itu kan taruh semacam kuesioner bagi siapa aja yang mau kasih pertanyaan mengenai mispersepsi atau miskonsepsi kesehatan apa deh, pokoknya mitos apapun yang mereka ada ditaruh di pertanyaan itu. Jadinya itu kita filter tuh, Dok, karena banyak banget pertanyaannya. Dan sudah itu kita ambil yang paling banyak ya, Dok ya, yang ditanyain ya, Dok ya. Nanti jadinya bagi teman-teman hari ini seperti biasa bisa silakan tanya saja. Kita lebih, karena ini udah juga weekend, kita lebih ngobrol-ngobrol santai aja, Dok ya. Biasanya sih ngobrol-ngobrol santai. Tapi tanya-tanya aja. Dan sebagai ganti karena minggu lalu belum sempat kita kasih hadiah karena semuanya kacau balau, kita kali ini kasihnya untuk 6 penanya yang paling unik yang ikut hari ini. Dan hadiahnya itu adalah voucher 50.000 dari Sesa setiap kali seperti biasa untuk belanja sehat dan komplit. Minimum belanjanya 250.000 dan akan di delivery free untuk area Jakarta dan Tangerang Selatan. Great. Siap. Nah, ilmu kalau gimana ya, dapat ilmu, dapat hadiah lagi ya. Iya, betul. Yang dapat hadiah, dapat ilmu, dapat belanja lagi. Great. Oke. Nah, Dok, kemarin kan udah banyak tuh, Dok, yang tanya. Terus kita akhirnya ambil 4 pertanyaan. Terus ditanya kenapa 4 pertanyaan? Karena itu sama aja dengan mispersepsi orang kan, 4 itu adalah angka yang jelek, padahal belum tahu kita semua ya, Dok ya. Jadinya Oke. Satu pertanyaan nih yang paling banyak ditanya. Ini seputar sayuran. Sayuran hijau itu apakah penyebab rematik? Gimana, Dok? Aduh, ini harus saat ini juga stop. Kita bilang begitu. Kenapa? Dari mana? Mana ada jurnal ilmiahnya sayuran dibikin penyebab rematik? Satu ya, rematik itu adalah peradangan, ya, inflamasi. Yang dapat menurunkan inflamasi salah satunya adalah sayuran-sayuran hijau dan berwarna-warni. Sayuran yang mengandung vitamin C tinggi itu bagus sekali untuk menurunkan inflamasi. Sayuran yang mengandung magnesium, yang sayuran hijau juga bagus untuk menurunkan inflamasi. Jadi saya di bank ini ya, tidak ada jurnal ilmiahnya. Kalaupun yang ada hubungan dengan dikasih tahu adalah asam urat nih. Asam urat itu kurang lebih nggak sama sih dengan rematik sebenarnya, tetapi itu jadi bagian-bagian biasanya kaki ya, itu ada yang membengkak dan memerah biasanya, throbbing, nggak nyaman banget dan kaku jadinya. Itu kalau kebanyakan orang percayanya nggak boleh makan sayuran hijau, padahal yang nggak boleh adalah makan protein hewani, karena protein hewani mengandung uric acid yang bisa menyebabkan inflamasi. Nah, yang nurunin apa? Sayur-sayuran justru, karena itu dapat mengandung nutrisi yang sangat-sangat bagus untuk mensupport, karena mengandung antioksidan ya terutama ya, untuk meregenerasi sel-sel kita. Tapi kalau untuk rematik, penting banget loh. Rematik itu kan masuk ke ranahnya autoimun. Betul. Penting yang nggak boleh itu adalah gula putih kalau rematik ya. Ayo dong, please. Tepung terigu yang mengandung gluten, produk susu sapi yang komersil, goreng-gorengan, karena itu mengandung omega 6 yang tinggi, yang bisa menyebabkan inflamasi, gitu. Dan makanan proses, karena apa? Hampir nggak ada nutrisinya. Kalaupun bilang itu, akan ada fortifikasinya. Tubuh kita itu lebih mengenal
nutrisi dari yang alami, dari makanan, dari sayuran, dari lemak sehat. Penting nih kalau yang punya rematik justru lemak sehatnya harus tinggi. Jadi kayak fish oil, dari ikan-ikan berminyak, dari VCO, MCT oil, minyak zaitun itu harus dimasukin justru kalau mau sembuh. Kebaikan ya, jadi please dikabarkan ke keluarganya, teman-temannya, atau dirinya sendiri, unlearn to relearn. Jadi kita hapus tuh kalau ada hapusan eraser, dihapus dulu biar masuk nih ilmu barunya. Salah ya, salah banget. Gitu Den. Yes, yes. Banyak habisnya itu mungkin apa didapetinya dari ya orang-orang tua ya biasanya yang ngomong, aduh jangan makan banyak-banyak sayur deh, nanti asam urat, sayur apa gitu. Itu eh, bilanginnya banyak kan yang kemarin juga bilangin sayur organik tuh hambar dok, ya. Tapi kan dokter kan bilangin sendiri, padahal sayur-sayur yang organik itu sebenarnya kita memang mulut kita ya dok yang udah terbiasa dengan yang asin dan yang manis, jadinya yang biasanya berwarna nggak berwarna lagi. Betul, betul, betul. Jadi udah hambar lidahnya udah terlalu apa ya, overexpose gitu. Udah nggak bener, ibaratnya tuh disiram pakai air panas terlalu sering mungkin. Gitu. Siap. Nah Yap. dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Tanyanya soal kalau punya asam lambung nggak boleh konsumsi cuka dan apple or green smoothies. Itu sebenarnya paling itu ya, paling memang bingungkan tuh dok. Coba dok, gimana tuh dok? Bilang dan saya mau banget minta buktinya. Ini banyak banget loh. Oh, kamu ada GERD, kamu ada MAH, kamu ada IBS, nggak boleh makan ini. Pokoknya nanti nggak boleh yang asem-asem gitu. Satu ya, saya didik semuanya. Asam lambung kita itu pH-nya ya, itu asam. Dua, kalau nggak asam, nggak bisa ngancurin makanan. Makanya kita tuh punya masalah kembung, masalah nggak nyaman habis makan, masalah sendawa, atau masalah kayak naik makanannya. Karena asam lambungnya kurang asam. Jadi gimana caranya supaya lebih asam? Ya mengkonsumsi yang asam-asam. Masuk akal kan? Masuk Tuh, akal, masuk akal. kita ngomong gini, untuk orang-orang yang sudah dalam kondisi akut atau kronis ya, memasukkan asam itu mungkin kaget, oke? Karena udah nggak nyaman tubuhnya dan terlebih lagi kalau udah ada persepsi di sini, kata ini, kata itu gitu ya, apa gini adalah praktisi medis misalnya ngomong kan langsung percaya kan orang kan praktisi medis itu kan kayak dewa, kayak Tuhan gitu beberapa orang ya. Mereka bilang nggak boleh, langsung udah psychologically bilang nggak boleh, pas dimasukin langsung rasanya nggak enak apa segala macam. Kalau saran saya, bagi yang memang udah punya masalah, bisa menambahkan ya air asamnya air hangat dengan lemon juice atau jeruk nipis atau ACV ini ditambahkan 1 sendok teh baking soda. Yang bagus kualitasnya ya. Mungkin Sasa udah ada menyediakan kan baking soda yang sehat kan? Ada? Siap ada di Sesa semuanya. Baking soda itu dapat menetralisir pH balance. Jadi itu juga antasid alami. Kalau boleh apa bikin kue pakai baking soda, tentunya masukin baking soda di minuman juga sah-sah aja dong. Dan ini terus terang ya Den, aku baru buktikan semalam nih. Jadi tadi malam ada klien aku, anaknya di bawah pengawasan aku, maminya panik gitu ya. Udah bilang saya mau 8 kali gini-gini, aku udah panik, aku tak trauma, takutnya harus dibawa ke rumah sakit karena udah tiga kali begini, harus masuk rumah sakit, dirawat, apa segala macam, lagi masa COVID. Aku dengan santainya aja. Makan apa Bu anaknya? Iya nih tadi papinya ngasih mie instan. Waduh. Nah, justru kalau orang-orang punya masalah dengan keasaman lambung ini, nggak boleh makan semua yang mie-mian instan ini. Itu yang nggak boleh. Jadi bukannya si asemnya ini kebalikan. Nah, kalau yang lainnya malah nggak boleh dilarang gitu ya. Nggak ada pantangan kok, Bu, makannya. Makan aja semua. Salah. Nah, ini kejadian di anak ini. Udah 4 kali, akhirnya sekarang tidur, Bu. Oke, nanti pas bangun saya bilang kasih air baking soda dan lemon dan sedikit madu kalau anaknya kan anak kecil ya soalnya ini ya. Oke, pas bangun pas dikasih asam dan madu aja dia kurang masih muntah lagi. Masih ada isinya nggak saya bilang gitu. Udah nggak ada tinggal air, oke fine, berarti udah keluar semua. Karena kalau yang buruk, tubuh yang bagus itu dimasukin bahan makanan yang buruk, itu memang otomatis ngeluarin.
Otomatis. Oh, oke. Kalau kita sehat, justru kita malah didik tubuh kita seperti itu. Kalau anak saya muntahin sesuatu yang dia alergi, saya malah, well done, bagus, Well pinter done. kamu lagi Yes. tweet. Karena kan buat apa ditanam dalam tubuh ya? Nanti malah jadi racun yang harus dikeluarkan. Nah, akhirnya anak ini pas kebangun lagi, tidur lagi, terus pas kebangun dia, pas aku pagi-pagi bangun ya dia gini, gimana Bu? Aku kan update ya, gimana? Bu, ini si baking soda benar-benar bekerja ya? Iya, gitu. Dia udah fine, udah apa? Main lagi, udah ceria anaknya. Ya udah, emang cuma gitu doang. Jangan terlalu panik kalau muntah segala macem. Ya kalau habis makan sesuatu yang jahat, ya dia keluarin. Dan you don't have to panic, jangan langsung bawa ke rumah sakit kecuali anaknya udah kekurangan cairan, anaknya udah lemes, itu beda lagi ya. Tapi kalau masih bisa tidur, anaknya matanya masih alert, masih happy, masih normal, nah itu berarti memang lagi ngeluarin aja. Dan it's okay. Kalau naturopati ya itu oke. Okay. Tapi tentunya kayak tadi kan ibunya langsung hubungin saya, jadi saya udah tahu nih anaknya memang ini masalahnya. Dikasih apa mie instan. Aku bilang kenapa bapaknya ngasih mie instan? Katanya kasihan. Aku bilang gini, videoin ya kejadian ini ya. Nanti ingetin kasihan mana nggak ngasih sama ngeliat anaknya muntah-muntah tengah malam ya. Tuh. Makanya itu Jadi kan kalau orang yang kalau sakit mah atau diare itu sebenarnya pada dasarnya mereka tuh lagi keluarin racunnya kan dok ya, kayak dengan pup berlebihan itu. betul, muntah dan diare itu adalah proses alami tubuh kita mengeluarkan benda asing atau benda yang tidak baik untuk tubuh kita. Jadi jangan langsung dibikin panik. Tenang aja kalau kita tadi baru makan itu, ya udah, let the body takes control, let the Yes. aja gitu. Jadi salah yang ngomong nggak boleh minum ACV, yang nggak boleh minum jeruk nipis atau lemon, salah. Salah banget. Mungkin kalau masih benar-benar masih pemula banget bisa tambahkan sedikit baking soda untuk menetralisir. Oke, Yes. saya dulu pengumuman parah banget. Saya punya GERD juga dulu. Nah itu saya sekarang udah lebih dari 10 tahun. Jadi dulu-dulu sih pakai lemon. Kadang-kadang lemon itu kan kadang habis gitu ya. Kan tuh seger ya. Iya. Kalau kan selalu ada. Jadi langsung tinggal taruh di deket kettle juga langsung tinggal 1 sendok 2 sendok masukin, udah minum, lebih ringkes ya kalau ACV. Jadi saya alternatif aja gitu. Jadi apalagi soal yang namanya smoothies, ini siapa yang bilang sih gemes? Ya, siap. Kita punya masalah dengan pencernaan itu biasanya kekurangan nutrisi. Kenapa saya menganjurkan orang-orang untuk minum smoothies? Karena itu satu, lebih mudah diserap karena udah dihaluskan. Jadi kalau orang yang gini deh, tadi kan kita ngomongin soal asam lambung ya. Ya, kenapa kita minumnya asam-asam biar asam lambungnya turun, biar tubuhnya lebih mampu untuk mencerna. Saat ini karena asam lambungnya masih tinggi, nggak mampu mencerna dengan sempurna. Jadi kita haluskan. Jadi ada sebagian fungsi kerja sistem pencernaan itu yang kita kurangin gitu, kita lebih permudah gitu biar langsung serap aja deh vitaminnya karena aku butuh vitamin dan mineral ini. Betul. Nah, juga saya menganjurkan smoothies. I know mungkin some other doctors bilang wah itu kan ngancurin nutrisinya apalah apa. Tapi gini deh, kalau kita semuanya serba salah. Nanti ini kekurangan nutrisi, ini berkurang nutrisi segala macam, tapi nggak dimakan juga gitu. Kalau kita makan sayurnya dengan banyak, abundantly gitu ya, go ahead, makan mentah, makan yang dimasak semuanya, pokoknya setiap makan itu mau makan pagi, mau makan siang, mau makan sore, atau mau cemilan, pasti ada sayurnya, itu mah top, aku bilang pasti ya. Tapi kalau nggak sanggup, kalau di smoothies kan lebih enak ya, bisa, dan itu bisa lebih banyak lagi masukin sayurnya. Biasanya makan sayur cuma 3 iris timun gitu sama 1 selada, ini kan jadi bisa masukin 100 gram gitu, kale. Keren banget itu kan, itu potensinya tinggi. Kalaupun potensinya karena diprosesnya, well, you know what, at least you got the fiber, you still got most of the nutrients. Jadi kita harus win-win solution dong, jangan, nanti ini. Jadi, dimakan apa nggak, dikonsumsi apa? Iya, kebanyakan pikirnya dulu ya dok ya. Seharusnya kita ambil dari Nike, just do it, right dok? Yes.
Just do it, mana yang comfortable, mana yang livable, yang nyaman, yang enak. Karena saya yakin semakin kita makan sayur lebih banyak, tubuh kita pun akan meminta sayuran tersebut lebih banyak lagi. Bener kan, Den? Betul, betul, betul. Karena memang pada dasarnya tubuh kita kan sebenarnya udah kasih tahu terus. Pokoknya kita tuh lagi kekurangan apa, dia kasih signalnya terus seperti yang dokter biasa sampaikan ya, Dok ya. Betul banget, betul banget. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, nomor 3. Nanti setelah ini ada satu pertanyaan lagi, baru kita ambil pertanyaan-pertanyaan teman-temannya. Jadi no worries, kita masih banyak waktu. Oke. Katanya jangan makan ubi ungu beracun. Beracunnya apakah karena warnanya ungu ya, Dok? Yang mirip kayak racun ya, Dok? Ini ya, aku tuh gemes banget gitu ya. Hal yang disediakan oleh alam, yang diciptakan oleh Tuhan, itu dibilang beracun. Sementara mie instan nggak pernah ada yang ngomong itu beracun. Maksudnya nggak pernah yang digembar-gembar, oh itu beracun nggak boleh dimakan. Nggak, kalau wah ini enak, wah ini. Pokoknya ada aja alasannya. Terus kalau kayak ciki-cikian gitu-gitu ya, tuh nggak ada yang bilang itu beracun gitu. Terus permen-permen apa segala macam kok nggak ada yang bilang itu beracun, padahal itu jelas-jelas beracun loh kandungannya gitu. Nah, memang dalam semua natural food itu, nggak semua sih, beberapa itu ada yang mengandung anti nutrients namanya. Ya, ini another education nih ya. Sebenarnya gini, tapi gini, kalau aku mau ngomongin soal si ubi ungu ini, dia memang mengandung sporamin yang sebenarnya itu bisa ngeblok tripsin. Itu enzim yang bisa mendigest protein, ya. Tetapi orang-orang yang punya masalah mendigest protein ini biasanya adalah orang-orang yang awalnya udah nggak punya cukup asam lambung. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan kedua. Benerin dulu asam lambungnya, bos. Biar bisa makan yang enak. Jadi nggak ada masalah gitu. Bos, kalau asam lambungnya udah nggak beres, mau makan apapun nggak enak, bos. Gitu, aku sih. Jadi, si anti nutrient ini, asal dimasak yang benar, itu hilang. Tapi gini nih, interestingnya ya, itu kan ngomongin ubi ungu. Karena warnanya ungu aja, dan mungkin karena sekarang makin banyak praktisi kesehatan yang atau influencer-influencer, oh makannya ubi ungu biar lebih sehat, apa segala macam. Sebenarnya ya, kakak-kakak dan teman-teman sekalian semua, yang namanya beras, yang namanya nasi itu juga punya anti nutrients. Lah, kok nggak ngomong beras itu berbahaya? Kecuali itu menambah berat badan dan mengandung gula. Beras itu mengandung anti nutrients, namanya phytic acid. Nah, phytic acid ini ngeblok penyerapan zat besi, penyerapan zinc. Jadi gimana? Iron atau zat besi ini sama zinc adalah dua mineral yang paling penting untuk perkembangan anak-anak, paling penting nih untuk ngejaga diri kita dari COVID-19. Betul. Ini kita makan loh tiap hari si nasi ini. Cek deh zinc-nya, cek deh iron-nya. Silakan, aku sih nggak nakut-nakutin ya, cuman dicek aja, sok dicek daripada ntar, oh aku anemia, darah rendah, apa segala macam. Kenapa ya? Oh kurang makan daging ini. Benar kurang makan daging apa gara-gara ada toksin atau racun dalam nasi? Percaya nggak kalau dalam nasi? Makanya kalau orang zaman dulu itu masak nasi nggak sama kayak orang zaman sekarang, Den. Orang zaman nasi direndam dulu, itu proses merendamnya mengeluarkan si racun ini keluar dari dalam si berasnya ini. Betul. Itu dengan air 2 kali lipat, ya. Makanya orang zaman dulu punya air tajin. Wah, kayaknya Air tajin ini adalah air yang dimasak dari beras yang sudah sudah direndam malam sebelumnya gitu. Nah, kalau misal kita bicara soal nasi nih, Dok, kebetulan makanya ada yang mungkin tanyain lagi juga. Kalau nasi itu tuh sebenarnya penting untuk buatin kuat dan sehat. Nah, itu kan tadi dokter bicara lagi, bisa orang berpikiran begitu, kenapa ya, Dok ya? Kuat dan sehat dari mananya ya? Dari sisi mana nih? Nah, ini
makanya kemarin aku itu ngedibang satu sih Den, ada jadi banyak sekali apa ya apa DSA dan dokter yang menyarankan banyak sekali orang tua untuk memberikan empati itu tidak pakai sayur satu atau diperkenalkan aja sayurnya dan paling banyak harusnya karbohidrat. Sementara aku langsung dibang dengan WHO punya artikel dari tahun 2000 itu, jadi banyak salah kaprahnya sebenarnya. Kalau dari WHO itu adalah karbohidrat kompleks, which is dari kayak ubi gitu ya, ubi ungu, ubi merah, butternut squash dan lain-lain. Pokoknya itu masuk dalam, sebenarnya kalau dari Indonesia, orang Indonesia bilang itu sayuran ya, padahal tuh karbohidrat kompleks gitu. Sementara kalau dijelaskan juga situ yang namanya sereal, yang namanya whole grains itu harus direndam. Kalau enggak malah jadi ada anti nutriensnya. Itu wajib banget. Nanti malah ngebuat penyerapan. Nah, yang dibilang tenaga-tenaga ini tuh semua karbohidrat juga ada tenaganya dan sayur pun ada karbohidratnya loh sebenarnya. Gitu. Betul, betul. Cuman orang pikirnya kalau apalagi di Indonesia sumber karbohidrat ya dapatnya cuma dari nasi ya dok ya. Padahal masih banyak banget dari source yang lain yang lebih sehat. Tapi kembali lagi itu namanya mitos lah ya dok ya. Banyak yang apa, ya makanya tuh kita perlu kayak seperti katanya dokter dihapus, dipelajari ulang lagi ya dok satu-satu. Betul. Udah nggak zaman untuk tetap percaya mitos-mitos. Kita Yes. orang akal, kita manusia modern, tantangan hidupnya juga udah lebih luar biasa canggihnya ya COVID-19 yang belum ada apa gitu ya, nggak jelas, udah bermutasi dan segala macam. Jadi please kita tahu yang mana yang salah dan kita belajar lagi yang lebih benar gitu. Jadi makanlah ubi ungu itu, tapi kalau memang punya masalah berarti keasaman lambungnya masih kurang. Jadi minumlah si ACV dan itu kalau masih kurang oke, bisa tambahin si baking soda dulu. Lalu minumlah smoothiesnya biar nutrisinya terpenuhi gitu. Siap. Dan makanya itu sebenarnya kita banyak sekali lagi yang mitos-mitos yang perlu kita hapus, kita pelajari ulang. Tapi kalau misalnya kita bicara sampai segini ya udah keburu habis duluan, belum selesai bicara kita ya dok ya. Makanya kalau bagi teman-teman kalau mau belajar ulang lagi, jangan lupa follow Debbie Jan_Marie, Root of Life UK, dan Sesa Indonesia ya untuk pembelajaran-pembelajaran mengenai ilmu-ilmu naturopati yang sehat dan alami. Yes. Nah kalau gitu dok, sekarang gini, kita udah banyak yang perlu kita dibangin satu-satu. Cuman kalau begitu ya memang sesuai kata saya, habis semua lah waktunya nanti ya dok ya. Kita mulai ambil pertanyaannya dari teman-teman dulu aja ya dok ya. Oke, aku minum dulu. Siap. Oke dok, ada satu pertanyaan dari Iren Paramita. Aku mau tanya, untuk makan organ hewan seperti hati ayam itu ada yang bilang nggak bagus karena mengandung toksin. Bagaimana memilih hati, otak, sapi, ayam yang bagus? Dan juga pemilihan ayam yang baik juga seperti apa? Kalau kita memang masih mengkonsumsi protein hewani, pilihlah yang the best quality. Ini ya, kita mengkonsumsi organ. Memang organ itu adalah part of tempat untuk membuang racun dan segala macam. Tapi kalau hewan itu sebenarnya paling sakit kalau mereka dikasih makanan-makanan sesuai dengan harkat hidup mereka. Kalau yang makan rumput dikasih makan rumput, jangan dikasih makan jagung sama soya. Kalau yang makan grains ya kasih makan grains gitu. Dan harus dibesarkan di lingkungan yang memang alami, bukan di dalam satu tempat yang krem gitu ya. Saya pernah mengunjungi peternakan ayam, itu indah banget gitu. Dikasih musik ayam-ayam kecilnya itu, dibiarin main-main di bawah sinar matahari. Those kind of animals itu aman untuk dikonsumsi organ-organnya. Sebenarnya organ-organ dari animal ini malah justru mengandung vitamin A yang tinggi, mengandung vitamin D juga, mengandung iron. Yang ini 3 vitamin dan mineral yang kekurangan banyak di anak-anak Indonesia dan di orang Indonesia. Gitu. Kita nggak terlalu concern sama iron, kita nggak terlalu concern sama vitamin A. Nah, sebenarnya tinggi banget. Jadi gimana cara milihnya? Sesa udah bantu kita semua tuh milihin. Jadi silahkan dihubungin aja Dendi. Ya, jadi kalau kita semua demand,
kita semua meminta agar semua makanan yang ada di Indonesia itu, begitu semua, itu akan keren banget sebenarnya. Jadi kalau zaman dulu aku ingat banget sih ya, aku tinggal tuh di Jakarta Selatan. Jadi di belakang komplek kita itu ada sungai ya, nyambung ke Sungai Pesanggerahan gitu ya, adalah padang rumputnya. Dan sahabat tangga aku tuh dia punya usaha potong daging di Kebayoran Lama itu ya. Tuh jadi tiap pagi itu kambing, sapi gitu ya, jalan-jalan ke belakang, ke halaman, ke pekarangan apa, ke padang rumput itu, ntar sore-sore dibawa pulang lagi gitu. Nah itu indah kan kalau kita melihat begitu ya, kita sama-sama itu kan sehat, mereka sehat, kitanya juga sehat, nanti makan. Itu jawaban saya. Kalau memang mau makan protein hewani, pilihlah yang terbaik, yang organik, yang makannya sesuai dengan harkat hidup si animal tersebut. Kalau yang komersil memang iya divaksin malah, karena apa, sapinya makan jagung, makan soya, yang malah nanti bisa menimbulkan sekali lemak tidak baik dalam tubuh mereka. Mereka gampang sakit, mereka kena antibiotik. Nah itu bisa jadi jelek. Gitu. Siap. Dan bagi teman-teman yang bingung mau cari produk-produk organik di mana, bisa dicari di sesa.id. Semuanya tersedia, semuanya lengkap, dan semuanya juga di harga yang sangat terjangkau. Kalau nggak percaya, cek aja nanti. Dokter sendiri udah lihat. Dan kalau gini, kalau semua orang mendemand, harganya malah bisa turun. Karena semakin kita bisa mengembangkan, memberikan ke petani-petani, peternak-peternak yang alami, mereka akan semakin giat untuk memberikan yang terbaik buat kita. Asal barangnya laku. Itu kan economic principle juga ya. Kalau nggak ada yang beli, harganya. Karena nggak ada yang beli-beli ya, terpaksa mau nggak mau supaya bisa bertahan hidup ya dok ya. Dan jadi yang bisa mampu, yang hanya orang mampu aja yang bisa beli gitu. Tapi kalau semua orang bilang itu, wah kita bisa semua peternak kita ini aja kita rubah semuanya. Mereka malah lebih happy, lebih menguntungkan, dan buat kita semua lebih sehat. Siap. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya nggak berhubungan dengan yang nutrisi, tapi oke, kita ambil. Ditanya, Bu Dep, penyembuhan ala naturopati untuk anak yang suka mimisan gimana ya Bu? Makasih Dokter Debbie. Oke, pertama-tama anak-anak yang suka mimisan harus cari akarnya ya. Kalau kita ngambil yang paling dalam sih ya, kemungkinan besar anak ini satu, pembuluh darahnya atau kulit di dalam hidungnya ini terlalu tipis. Jadi bisa jadi karena ada alergi, ada sensitivitas sama makanan-makanan. Tetapi juga kalau sering mimisan, berarti vitamin K-nya kurang karena darahnya tidak mudah untuk membeku gitu. Jadi apa sih vitamin K itu, dari mana asalnya? Sayuran hijau, Ibu. Anaknya udah dikasih sayuran hijau belum yang banyak? Jadi mudah-mudahan dengan jawaban saya ini ditingkatkan sayuran hijaunya. Jangan takut untuk memberikan anak-anak sayuran hijau, itu malah dibutuhkan untuk pencernaan mereka, imun tubuh mereka, dan terutama vitamin K-nya ini. Dan cek vitamin D levelnya. Harus cek vitamin D level. Vitamin D level is not expensive and everyone should check it. Ini saya lagi mengadakan gerakan sadar vitamin D, biar negara Indonesia sehat semua orang-orangnya. Siap. Nah, kalau selanjutnya dok, ada pertanyaan lagi. Ditanya, sebenarnya lebih ke general sih. Dari Suzuki, sayur pare itu bagus buat apa? Sebenarnya pertanyaan lumayan general sih, sayur lebih tepatnya itu bagus itu buat apa dok? Gimana tuh dok kira-kira? Interesting. Sayur pare itu bagusnya buat apa? Anything yang bitter, itu namanya bitter gourd ya kalau di bahasa Inggrisnya. Yes. Anything yang pahit itu bagus untuk mendukung liver kita, hati kita. Nah, liver kita ini kan tugasnya berat banget ya, Den. Mendetoksifikasi semua racun yang masuk dalam tubuh kita ataupun dari luar. Jadi endotoksin atau eksotosin tuh itu tugasnya si liver yang membantu semuanya. Apalagi kalau kita kurang makanan sehat dan segala macam. Jadi konsumsi nih bitter-bitteran, yang pahit-pahit ini kita konsumsi secara rutin kalau bisa. Kalau di yang kerennya ya ada namanya milk thistle. Itu biasanya saya pakai buat orang-orang yang biasanya alkoholik atau mungkin kerjanya kerja berat, sering tidur malam. Kan berarti livernya bekerja dengan kewalahan gitu ya, jam-jamnya harusnya tidur malah masih kerja gitu.
namanya dandelion kalau di sini ya. Dandelion itu sebenarnya adalah tanaman rumput yang liar, tapi itu dan dia itu sebenarnya bisa beracun. Cuman kalau kita olah menjadi teh itu bisa menjadi menguatkan fungsi liver juga. Gitu. Nettle tea juga itu juga bagus. Jadi daun pepaya, pare, konsumsilah sekali-sekali. Betul, Atau betul. dibikin smoothie. Betul, betul, betul. Kayak katanya orang kan jadinya pembelajaran yang pahit justru membuatkan orang yang lebih kuat lagi. Nah, ini dia. Maksudnya gini, kebanyakan orang itu sangat cenderung menyukai rasa manis, asin. Yes. Tapi lupa, kalau dalam kehidupan ini pasti ada pahit-pahitnya. Filosofi Betul. hidup ya. Betul. Walaupun cuma sedikit. Daripada kena pahitnya kehidupan, Syai, mendingan kita makan yang pahit aja sedikit-sedikit. Aku suka itu, Dok. Karena pahitnya kehidupan itu sakit rasanya di hati. Kalau cuma di lidah aja, Kak. Kok jadi drama Korea sih, Dok? Tapi bener loh, nanti pasti ibu-ibu gini, iya bener juga. Bener kita makan pahit. Daripada merasakan hati yang kepahitan. Gitu. Oke, siap. Lanjut lagi, Dok. Ada pertanyaan dari Devi Anggun Nurvita. Malam, Dokter Debbie, bagaimana apel membantu penyembuhan kerikil empedu, Dok? Bagaimana apel dapat membantu penyembuhan kerikil empedu? Betul. Itu, apel ya. Ya, jus apel dan jus ketimun, jus seledri itu salah satu yang saya sarankan juga untuk membantu. Atau kalau nggak seledri, parsley juga bagus gitu ya. Sebenarnya dalam apel itu kan nutrisinya tinggi. Nah, again, yang namanya orang kalau udah ada gangguan namanya batu ginjal lah, apalah, itu udah ada kerusakan atau berhentinya fungsi salah satu organ yang vital dalam tubuh kita. Nah, untuk menjamin supaya nutrisinya dapat terserap, orang-orang udah kalau punya masalah begini biasanya udah kurang nutrisi udah cukup lama, Den. Di kekurangan nutrisi cukup lama, nggak dibayar-bayar. Rentenir datang, dibikinlah itu batu-batu. Ibaratnya kalau kita physically dilempar-lemparin batu, tapi ini kalau kita dirasakan batunya, pipis nggak enak, nggak nyaman, perut nggak nyaman, tubuh nggak nyaman. Nah, sebenarnya itu bisa kandungan nutrisinya, ada quercetinnya, ada vitamin A-nya, ada vitamin C-nya, itu semua nutrisi yang dibutuhkan untuk detoksifikasi. Itu semua nutrisi yang dibutuhkan supaya ginjal kita bekerja dengan optimal. Jadi, kenapa itu bisa membantu? Ya, karena kandungan nutrisinya. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi, kalau misalnya, selama ini udah gagal paham, nggak suka sayur, menghindari jus-jusan, smoothies, atau jus yang sehat, bertobatlah karena itulah at the end of the day obatnya gitu. Jadi kalau Dokter Debbie sendiri percaya dengan saying one apple a day to keep a doctor away, itu percaya, Dok? One apple on Monday, one buah naga on Tuesday, one mango on Wednesday. Kalau cuma apel doang kasihan nanti tukang buah yang lain yang nggak laku. Bosan juga ya, Dok ya. One kiwi on Thursday gitu ya, terus one ciplukan on Friday, Saturday and Sunday kita cari buah yang lain, ada rambutan, ada manggis. We are a rich country loh. Indonesian people are so blessed. You have to understand that you are so blessed. Makanya dulu kita dikolonialisme sama orang-orang Eropa karena mereka nggak punya barang-barang itu, semua harus impor. Saya kalau beli manggis itu 20 pound loh, Den. 400 ribu. Segini loh bayarnya. Oke. Berarti memang pada dasarnya itu bisa dianggap mitos sedikit lah ya, Dok ya. Sebenarnya apa? Karena apa ya, one apple a day, at least you eat something that is nutritious gitu. Maksudnya itu bukan berarti hanya plek-plek hanya apel aja, enggak. Tapi justru kita kan harus memvariasikan sumber nutrisi kita setiap hari atau dalam seminggu itu saya nih selalu bilang sama semua klien saya atau peserta webinar saya, kalau bisa kita tuh makan dalam seminggu itu ada 50 jenis makanan.
Kalau bisa nulis nih ada bagan 50 kotak diisi-isiin, 50 jenis makanan, itu berarti Anda sudah bisa hidup tanpa suplemen sebenarnya. Siap. Gitu. Gitu, Den. Kalau suplemen sebenarnya juga anyways buat karena orang kok sebenarnya itu kan jalan pintas lah ya dok ya sebenarnya secara nggak langsung karena orang nggak sempet sibuk siapin ya mau nggak mau disiapkannya dalam bentuk suplemen gitu kira-kira dok ya. Maksudnya gini, suplemen itu memang sesuai namanya, itu suplementasi. Ya, Yes. menambahkan, melengkapi. Jadi gini, kalau saya walaupun saya udah hidup sehat, tapi saya masih terkadang minum suplemen karena apa? Mungkin ya ada pas hari itu load-nya lebih tinggi, stress levelnya lebih tinggi, tidurnya kurang, atau jumlah sayurannya nggak cukup, nggak sevariatif biasanya gitu ya. Ada kekurangan sesuatu, jadi kita tambahkan di situ. Dan kalau untuk orang-orang yang sudah punya penyakit, sudah punya gangguan, itu untuk ngejar ketinggalan, berarti kita membayar utang lebih cepat gitu. Kalau kita nyicilnya ibaratnya, aduh mau beli rumah 5M tapi bayar bayar 500.000 sebulan, kapan kelarnya nanti? Iya. Mesti dicicil udah lama banget cicilnya pasti baru kelar. Nggak akan dapat KPR juga dari banknya, males banget. Wah, Dokter Devi itu mantep lah kalau menjelaskan selalu metafornya selalu bisa diaplikasikan. Masuk dong, jangan cuma Betul, nanti betul, betul. abang di take away, jangan. Saya buang-buang waktu aja. Saya maunya nanti siapapun 100 lebih orang ini yang mendengarkan maupun lebih banyak lagi dapat ilmunya diamalkan, itu yang saya mau, dan merubah at least satu aja diambil dari hari ini, udah saya udah berterima kasih banget. Siap, siap. Dok, waktu kita tinggal 15 menit lagi, saya mulai cari-cari pertanyaan yang lebih relevan dengan topik kita ya dok ya. Oke, ini ada yang nanya nih dok. Ini sebenarnya nggak ke nutrisi tapi ke mitos lebih. Kalau Bu mau tanya satu lagi, apakah vaksin influenza itu perlu dilakukan setiap tahun seperti anjurannya orang-orang dari Oke, Ibu Lusili? very good question. Nah, saya tanya gini ya. Kita itu, saya selalu bilang di webinar saya, kita itu terpapar ada 200 jenis virus yang ada di sekitar kita. Every day. Every day. Nah, flu vaksin ini selalu bermutasi setiap tahun. Selalu. Jadi kalaupun vaksin tahun ini, nanti vaksin yang lebih banyak tahun depan itu pasti bisa beda. Makanya kenapa disuruh setiap tahun. Kalau nanyanya saya lebih memilih makan sayur yang lebih banyak, makan yang lebih sehat, saya tidur yang cukup, saya nggak minum suplementasi, saya mencoba untuk bernafas yang bagus, menikmati hidup, mengurangi stres. Jadi saya nggak perlu mengandalkan vaksin untuk membantu saya terbebas dari flu. Itu jawaban saya. Jadi Siap. pilihan masing-masing gitu. Jadi kalau Kayaknya tetap bertanya, lagi kita percayanya masih sama imun sistem kita sendiri ya dok ya, yang sering kali dokter sarankan ke kita. Dan itulah alasannya kita mesti take care diri kita sendiri juga. masa kita mau dapetin vaksin berulang kali setiap, nanti ini ada COVID, jadi nanti tiap tahun kita, nih COVID aja kan katanya bakal harus diulang-ulang juga. Jadi kita setiap tahun udah segede gini masih disuntik-suntik juga gitu ya. Kita harus memikirkan gini, tubuh kita juga sanggup nggak gini, semua vaksin itu mungkin ada manfaat positifnya, tetapi kita harus sadar kalau setiap vaksin itu ada juga bahan-bahan kimia yang ditambahkan untuk membuat supaya vaksin itu tahan lama, ya nggak mati si zat aktifnya ini. Nah, bahan-bahan tersebut itu wajib dikeluarkan oleh tubuh manusia loh, harus didetoksifikasi. Mampu nggak tubuh kita mendetoksifikasi zat-zat tersebut? Kalau nggak mampu, nanti bisa jadi ada masalah-masalah lain. Jadi kalau memang mau vaksin, pastikan makannya sehat juga loh. Karena detoksifikasi itu, yang fase 1 dan fase 2 itu butuh vitamin dan mineral yang berbeda. Nah, makin panjang penjelasannya nanti. Kita ngebahas detoksifikasi, jangan-jangan lama-lama nanti nih. Iya, 15 menit lagi. kalau mau belajar yang lebih spesifik lagi nanti seperti biasa ikuti aja yang Dokter Debbie masih berlanjut gak sih dok yang kemarin itu ada workshopnya itu? Kayaknya berlanjut terus ya.
lanjut terus. Kita tiap bulan banyak sekali webinar dan nanti hari Rabu ada soal diabetes. Jadi bukan cuma diabetes aja, kita akan bahas demensia juga, Alzheimer juga. Jadi itu pasti ada soal detoksifikasinya, soal apa autoimmune site-nya gitu. Jadi kita selalu siap apa ya memberikan. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah yang lain pun kita akan angkat nanti bulan depan, kita akan lebih membahas yang lain lagi gitu. Baik, nah pokoknya yang penting stay tune dengan Debijan_Mari, Root of Life UK, dan Sesa Indonesia. Pokoknya bisa di catch up terus ya dok ya, no problem ya dok ya. Siap. Yes. Dok, lanjut dok, pertanyaan dok. Dan ini sebenarnya kebetulan saya tadi pas lihat, wah ini pertanyaan yang sebenarnya cukup ditanya-tanya oleh banyak orang dari berapa lama yang lalu nih dok. Menarik, dari Imelda Todingbua. Bener gak dok, habis makan udang terus makan jeruk bisa berbahaya? Tuh dokter aja ketawa, aku ketawa dari tadi makanya. Enggak, gini. Ini nih, mitos itu tuh lucu sebenarnya. Mitos itu ada, tapi nggak mau dipahamin kenapa akarnya, gitu. Nah, kalau naturopathic medicine itu kan kita mempelajari akar. Akar masalahnya apa? Jadi saya itu juga dulu punya kecenderungan yang sama. Jadi saya menemukan saya tuh sensitif sama seafood, apalagi kalau abis itu kayak apa mengkonsumsi something yang apa kayak ada sodanya gitu ya. Itu langsung muncul gitu. Jadi sebenarnya bukan dari udangnya atau dari jeruknya. Kita harus bukan hanya plek-plek seperti itu. Kita harus lihat berarti tubuhnya kita nih, orang tersebut ya. Jeruk itu mengandung antinutrients juga dan banyak orang yang sensitif. Jadi kemungkinan tubuhnya ibu ini sensitif sama itu gitu. Terus udang juga kan udah banyak kan orang yang sensitif sama udang. Bukan malah sensitif lagi, malah alergi sama udang. Jadi yang harus dipahami adalah apakah tubuh kita sensitif atau enggak. Jadi bukan langsung kita menghakimi, ubi dihakimi, ACV dihakimi, terus udang dihakimi, jeruk dihakimi, jangan. Yang kita harusnya adalah diri kita sendiri. Ada apa dengan saya? Kenapa saya begini? Kalau mengawinkan antara dua itu sih saya sebenarnya harusnya sih nggak terlalu bermasalah. Cuman gini, satu hal sih saya nggak membiasakan untuk makan buah setelah makan utama. Sebaiknya buah itu konsumsi terpisah atau dikonsumsi sebelum gitu. Kalau dicampur dengan sayur nggak apa-apa. Tapi masalahnya kenapa? Balik lagi ke keasaman lambung. Udang itu kan protein hewani. Jadi kalau orang punya masalah pencernaan, asam lambungnya kurang asam. Kalau udah protein hewani susah untuk dicerna. Dan apalagi kalau protein hewani itu dia seratnya paling lama untuk dicerna. Dia paling bawah kan. Makanya kalau orang-orang yang mengkonsumsi hanya protein hewani gitu ya, itu cenderung lebih kenyangnya lebih lama. Karena memang begitu proses tubuh kita. Nah, kalau abis itu dimasukin jeruk yang gulanya tinggi, mengandung antinutrien juga. Jadi ada apa ya? Ada fermentasi yang malah mengganggu pencernaan. Nah, itu bisa menyebabkan reaksi ya seperti kayak alergi karena kayak keracunan. Karena sebenarnya intinya adalah kewalahan. Ini mau diapain nih? Too many things. Apalagi kalau ada sensitivitas. Gitu. Mudah-mudahan mengerti ya. Jadi bukan plek-plek udang dicampur jeruk, enggak. Berarti individunya aja yang bermasalah. Mungkin in some people yang asam lambungnya cukup asam, nggak ada masalah gitu. Tapi tidak bagus juga sih mengkonsumsi buah setelah makan utama. Ini banyak banget kita di Asia, di Timur Tengah tuh begitu ya. Padahal seharusnya kita kalau mau makan buah bedain deh jamnya sama makan utama gitu kalau bisa. Kalau waktu itu dokter sekolah saya belajar di jedanya kira-kira 2 jam ya dok ya, jedanya makan utama dengan buahnya itu. Yes, kalau bisa gitu. Oke, siap. Makanya banyak belajar dari dokter Debbie, nggak ada ruginya. Siap dok, lanjut pertanyaan. Ada yang tanya, ini sebenarnya pertanyaan mengenai susu, tapi lebih ke gini. Putri Indrahayani, minum susu kelapa tiap hari, nggak apa-apa nggak dok? Emang kenapa?
Saya nanya. Kita jadi nanya balik ya dok ya. Ada apa? Nah ini juga kenapa sih yang alami-alami, yang sehat-sehat di mitos-mitosin yang ya kasihan loh, kasihan banget ya beneran, kasihan nih semua yang alami. Nah, kalau marah nanti coconut milknya loh, pohon-pohon kelapa di sekitar kita bakal marah loh, kamu tuh ya nggak tahu diuntung. Udah kelapa itu banyak sekali nutrisinya. Saya sudah mengkonsumsi susu kelapa lebih dari 10 tahun. Jadi sejak suami saya didiagnosa cancer, kita ada teman segala macam, kita udah nggak ada dairy product di rumah, kita semuanya pakai susu kelapa. Kenapa? Setelah kita cek dengan lidah kita, susu kelapa itu yang paling bisa dicampurin ke hot coklat, campurin ke kopi, campurin ke teh gitu. Jadi paling paling oke di lidah kita. Jadi nggak ada masalah sih Bu, dan itu justru sehat. Yang salah adalah memasak susu kelapa ini sampai mendidih, terlalu panas gitu, terus dibikin gulai, dibikin terinya dengan daging yang tidak organik. Nah itu yang salah. Jangan salah kaprasan atau jangan mitos ini harus kita dibang nih kayaknya kita bisa berbudget untuk suami dia. Iya, kalau kita di bank, kalau mandok bisa kita bergadang ya. Gantian saya yang tidur, gantian saya bangun, dokter yang tidur nanti. Iya. Nanti minggu depan itu hari Kamis kalau nggak salah saya akan ngobrol sama Susan Bahtiar. Nah ini bukan timbang sih, tapi kayak sinyal-sinyal tubuh gitu, sinyal-sinyal tubuh. Apa aja tuh nanti boleh tune in juga kalau mau nanti ya minggu depan. Mantap. Makanya stay tune terus dengan Instagramnya Dr. Debbie, Root of Life, dan CSA Indonesia juga. Ini ada satu pertanyaan nih dok, dan ini cukup menarik karena memang banyak juga yang tanya. Dari Dinda Jayanti Afwan, dok, seafood itu sebenarnya baik apa enggak untuk kesehatan? Karena paling sering kalau orang kolesterol, darting, jantung itu pasti langsung menjauhi seafood. Wah, itu tahunya dari mana juga ya dok ya? Saya bingung tuh dok, dari kemarin tuh dok. Nah, ini kan langsung kita dibang nih, mitos lagi nih. Dibang. Jadi gini, yang namanya seafood itu tinggi malah justru di zinc-nya. Ya, kandungan seafood itu. Jadi jangan disalah. Kita itu orang maritim loh. Kita itu negara maritim. Laut kita ini justru kalau kita dulu Menteri Perikanan kita yang sebelumnya itu kan ditenggelamin nanti kamu sama Ibu Susi loh. Kalau kamu nggak makan seafood gitu kan, kita malah disuruh makan seafood. Tapi yang gagal pahamnya adalah kebanyakan orang Indonesia punya masalah MAH. Yang sebenarnya di dunia medis itu disebut dispepsia. Jadi keasaman lambungnya terlalu tinggi. Kenapa? Sekarang Indonesia pengimpor tepung terigu paling tinggi di dunia, gulanya tinggi, semuanya serba mie instan, semuanya serba kue-kue. Nah, jadi itu menyebabkan asam lambungnya tinggi. Kalau asam lambungnya tinggi, masalah-masalah seperti pencernaan ini terjadi, menyebabkan nutrisi nggak terserap, gangguan detoksifikasi, alergi mungkin meningkat atau sensitivitas. Nah, ini yang menyebabkan beberapa substansi seperti seafood ini bermasalah di beberapa orang-orang. Nah, kalau ngomongin soal kolesterol, again, kemarin kita udah sempat bahas ya, kolesterol itu ada yang baik, ada yang buruk, gitu. Jadi, kalau mau makan seafood tetap sehat, makannya pakai sayur yang banyak, bukan nasi 2 bakul. Kalau makannya 2 bakul, itu jadi nggak sehat gitu loh, Jen. Tapi memang benar sih ya, kalau di Indonesia banyak sekali yang pikirnya pokoknya makan seafood, waduh itu kolesterol katanya. Jangan mau ngajak makan apa tuh ya, Pondok Laguna, aduh kolesterol gitu. Itu padahal sebenarnya buatin kolesterolnya mungkin lebih ke proses pembuatannya dok, mungkin kayak minyaknya yang udah berlebihan tuh, aduh omega 6-nya, aduh saya juga serem tuh dok. Kalau kita ke Jepang itu mereka makan seafoodnya tinggi kan, tapi mereka tuh raw gitu ya, atau cuman dibakar sedikit, cuman dikukus sedikit, dimasukin ke sup. Kalau orang Korea disup-supin seafood sup apa jjigae gitu ya, itu luar biasa loh, campurin sayur. Orang Jepang sama orang Korea yang sering makan ikan atau seafood, mereka makan sayurnya luar biasa loh. Kita nasinya yang banyak, sayurnya kangkung lagi.
karena kita mampu ya dan kita murah gitu harganya, kita beli bersampai semeja, itu piring buat sayurnya cuma satu piring buat rame-rame. Nah, itu yang salah. Jadi sayurnya mungkin nanti saya sarankan nih, capcay oke, boleh masuk nih capcay gitu ya. Daun daun-daun yang lain tuh harus dimasukkan gitu loh. Jadinya biar lebih sehat juga. Orang kalau mau makan seafood jangan mentang-mentang apa karena saya mampu saya mau sebanyak-banyaknya ikan-ikanannya. Ikan tuh sebenarnya juga nggak semuanya kan dari laut ya. Ada yang tawar juga kadang-kadang di tempat seafood. Atau jangan digoreng aja. Kalau digoreng atau kadang-kadang dibakar juga terlalu ada karsinogeniknya. Mungkin dibikin diolah kayak orang Jepang atau Korea ini ada bikin bikin gebrakan baru lah orang-orang apa pedagang seafood nih biar tambah sehat juga semuanya. Siapa tahu malah nanti apa ada muncul bisnis-bisnis baru dari apa obrolan kita hari ini ya Den. Siap, siap. lebih sehat gitu. Betul, betul. Kami kembali lagi orang-orang tuh banyak sekali yang padahal yang sehat malahan dijadiin mitos ya dok ya, buatin miskonstruksi dari semua informasi itu dok. Betul, betul banget, betul banget. Jadi jangan ya, jangan udah beberapa kita dibang hari ini, mudah-mudahan yang tadi udah dihapus-hapusin, bisa dimasukin lagi informasi barunya, dicoba aja, jalankan. Terus kalau memang berguna dan memang terbukti, disampaikan ke teman yang lain. Kan that's how it works lah mitos itu ya. Mitos itu kan mana disampaikan mulut ke mulut. Yes. Gitu. Nah, kalau kita percaya kita sudah menjalankan, kita sampaikan lagi ke orang lain, kita sebarkan supaya mudah-mudahan menjadi mitosnya tambah baru lagi. Nanti 20 tahun anak kita Betul. Punya mitos sehat gitu. Yang benar kan? Betul, betul. Tapi ya kembali lagi kita waktunya nggak begitu banyak, hanya 1 jam dan ini juga tinggal sebentar lagi. Kalau ya banyak yang teman-teman mau belajar lagi, tetap stay in tune dengan Instagramnya Debbie_Jan_Marie, stay in tune dengan Root of Life UK, dan stay in tune dengan Sesa Indonesia. Bagi teman-teman yang telat, gak usah takut, seperti biasa, Dr. Debbie dan Sesa pastinya akan share IGTV-nya ya dok ya, kita nggak sejahat itu. Tapi makanya kembali lagi ilmu itu untuk dibagi sesuai kata Dr. Debbie, dan kembali lagi yang bisa take care of ourselves is just ourselves. Betul. Yes. Betul. Dan kalau bagi ambil tanggung jawab imun sistem tubuh kita sendiri. Siap. Dan bagi teman-teman yang bingung mau belanja produk-produk organik yang bisa terjangkau dan juga bisa di free same day delivery area Jakarta dan Tangerang Selatan, silakan stay tune di sesa.id ya, belanja bisa cek semuanya lengkap. Bisa dari MCT oil, ACV, itu dan banyak yang lainnya lagi. Akan semakin lengkap ya, akan semakin lengkap dan ya semoga semuanya yang join hari ini lebih sehat lagi. Siap. Baik dok, terima kasih dok waktunya untuk hari ini. Terima kasih juga untuk menyiapkan waktunya teman-teman sekalian. Sampai bertemu lagi di minggu depan ya dok ya. Yes, sampai ketemu minggu depan. Thank you ya atensinya dan pertanyaan-pertanyaannya. See you next week. See you next week teman-teman. Bye Dendi. Bye dok.